Puji Tuhan, Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan khotbah malam ini ya. Saya tinggalkan persiapan saya. Saya rasa hadirat Tuhan kuat malam ini ya. Kita mau tunduk kepadanya dan biarlah hadirat Tuhan akan mengerjakan hidup kita ya. Tema kita sepanjang ibadah tadi sampai dengan pertengahan ini adalah tentang percaya, Saudara. Ya, tentang percaya. Ya. Semua kesaksian, nyanyian dari pertama sampai terakhir. Kita hanya dipimpin Tuhan untuk berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara kalau saya katakan tentang percaya, Saudara berkata, saya sudah lama percaya kok Pak. Ya, saya tetap berkata Tuhan tahu hati saudara, Tuhan tahu hati saya. Ya, seberapa bobot kita percaya kepada Tuhan. Dan malam ini kita akan buka sama-sama dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5. Ya, Mazmur 37 ayat 5. Mari kita lihat sama-sama, kita baca dengan suara yang keras. Ya, saya sampaikan ini kepada saudara. Ya, saya berdoa supaya Tuhan menerjemahkan terus kata percaya ini. Sama-sama 1, 2, 3. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Sekali lagi, lebih keras, 2, 3. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Saudara, apa itu percaya? Pemazmur berkata percaya itu adalah menyerahkan jalan hidup. Ya. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh, yaitu atau dan artinya percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Ya, saya tangkap ada dua hal yang kita bicarakan malam ini dengan cepat. 1, percaya itu ditandai dengan berserah. Yang kedua, dia akan bertindak. Ya, itu kesaksian bagus sekali ya. Di tengah-tengah orang membutuhkan, tidak malah dapat pertolongan, malah dikemplang. Halo? Betul ya? Orang di tengah-tengah butuh pertolongan, ada teman dekat, tidak malah berikan pertolongan, malah dikemplang. Ya, ini bahasanya orang Jawa Tengah, edan rak saudara. Ya, kalau orang Jawa Tengah kan ngomong gitu ya, edan rak. Ya, hebat ya. Dan saya bisa pikir waktu Rahel menyampaikannya itu, saya tangkapnya, dia bukan hanya merupakan sebuah kesaksian, dia itu lagi memberitakan bagaimana tuh orang percaya itu bagaimana. Ya, percaya itu berserah. Percaya itu pasrah. Percaya itu menaruh sesuatu. Percaya itu tidak ada pikiran negatif kepada siapa dia percaya. Ya, yang pertama kita lihat kesaksian tadi itu ya. Dia percaya yang namanya teman dekat. Ya, pada waktu dia mau beli, ya harusnya kan orang itu beli itu kan bayar dulu baru bawa barangnya. Betul ya? Halo? Sus, Bro, betul ya? Orang beli itu kan harusnya bayar dulu baru kasih barang atau ya cobaan lah. Walaupun hoping. Ya hoping siang ho lah, teman baik lah. Tapi ini kan hoping cak koping saudara ya. Dan saya bisa rasa pada waktu suami istri ini menyerahkan mobilnya dengan kuncinya lengkap untuk dicoba. Dengan STNK dan BPKB itu hanya satu kok di dalamnya itu ada sikap satu saja namanya percaya. Enggak percaya, enggak saudara. Halo, ini juga mengajar saya ini duduk di situ, saya diajar dengan kata ini, percaya itu gitu loh Steve. Itu namanya percaya. Percaya itu bukan segi psikologis, namanya kognitif, satu pengetahuan, tapi percaya itu afektif, berangkat dari satu kata yang benar-benar pemazmur berkata, berserahlah kepada Yahweh. Dan percayalah. Artinya pemazmur berkata berserah itu adalah percaya dan percaya itu berserah.
Jadi kalau Anda berkata aku berserah, Anda tidak percaya, ya tidak mungkin. Kita berkata aku percaya tanpa berserah, ya tidak mungkin. Apa artinya berserah? Berserah itu tanpa pikiran negatif. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain. Pokoknya pasti dia bayar. Itu percaya, betul ya? Saudara ya. Orang percaya kok. Kok ya tidak mikir gitu loh ya. Lah itu berarti apa saudara? Bukan satu kebodohan loh. Ini satu kesaksian. Ini bukan menceritakan sesuatu konyol dalam hidup. Tapi sesungguhnya kalau mau dikhotbahkan jujur, percaya itu ya itu. Nggak punya pikiran, ya kalau dibayar, kalau enggak. Ya kalau dia tetap kayak teman, kalau enggak. Ya kalau tetap hopping, lendela ciak koping. Ya kalau. Itu kalau bahasa Jawa, engko gek. Tadi sebelum ibadah saya ditanya, Pak Stefanus, ya tentang nenek moyang. Kita ngomong tentang nenek moyang tadi itu ya. Ya, satu bapak yang ngomong sama saya, dia dari keluarga Cho. Ya, oh ya sama. Ya, kita dari keluarga Cho. Ya, namanya Cho Hoksun. Ya, Cho Hoksun. Seringkali ada orang kuno di Surabaya manggil saya gitu, Sun. Ya waktu ada orang panggil saya, family panggil saya Sun, si Dika tuh ngomong, Pak siapa sih Hoksun itu? Aku ngomong Hoksun is muli negara Cina. Ya wejia congko lah. Ya. Terus dia berkata begini, apa sih Pak Cho Hoksun? Cho itu kerja. Hok itu fu. Fu itu berkat, rezeki. Ya, Sun itu sun, lancar. Halo? Betul ya? Cho. Ya. Lalu dia berkata, lah Pak Stefanus dari suku apa? Gek. Yang lain kan geren. Saya geren. Gek apa? Ya gek iyo, gek ora, gek ngono, gek ngene. Jadi enggak pasti. Saya ngomong dia ya. Gek ngono, gek ngene, gek ngono, gek iyo, gek ora. Lah orang percaya itu enggak ada gek. Percaya. Amin. Waktu orang percaya itu sepertinya saat itu saudara kita suami istri ini lagi bersandar, benar-benar bersandar pada satu harapan. Ndang transfer, ndang bayar itu apartemen cepat selesai, sudah perkara nanti sudah. Itu namanya percaya. Jadi kalau saudara mau khotbah, mau belajar Alkitab, gimana tempat percaya? Percaya itu ya itu tadi. Tidak ada harapan lain. Ya tidak punya sangka, ya tidak punya satu kemungkinan. Jadi ya cuma itu sudah. Tinggal tunggu dia bayar. Setelah itu dia selesai. Dia bersandar penuh. Dan dia tidak akan ada lagi harapan lain. Ya tinggal itu katanya dia. Kenapa? Walaupun mobilnya dia seharga velg yang dia punya. Tapi itu satu yang dia pegang ya cuma itu. Coba kita lihat ya. Kembali ada dua kan, Mazmur 375 berkata, percaya itu adalah berserah kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka ia akan itu artinya ada sesuatu jarak waktu, akan sebentar. Sebentar pasti Tuhan bertindak. Siapa yang percaya sebentar lagi Tuhan bertindak atas kita? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, amin. Tunggu sebentar. Kalau engkau percaya, kalau engkau bersandar, kalau engkau berserah, pasrah, dia akan. Akan itu artinya tidak lama lagi, pasti akan. Ya, bahasanya orang Surabaya, dilungkas. 1 minute. Betul ya? Kalau orang belakang itu pasti ngomong even cung. Nah. Ya, even cung 1 menit lagi. Sebentar lagi aku akan bertindak. Coba kita lihat dalam satu kitab, dalam kitab Habakuk. Pasal yang kedua ayat 1. Habakuk pasal 2 ayat 1. Satu kali Israel itu benar-benar dalam satu masa. Mereka dalam kesulitan hebat. Mereka dalam tekanan yang luar biasa.
Nggak tahu nyanyian tadi itu sepanjang ibadah saya dengar, saya nyanyi, saya imani. Semua temanya tentang dalam tekanan itu tinggal satu yang kita punya adalah percaya. Coba kita lihat itu Habakuk bareng-bareng kita baca 1, 2, 3. Di atas tempat penjagaanku terus aku akan berdiri dan menempatkan diriku di mana? Di atas menara. Ku kan berdiri. Itu loh nyanyiannya tadi itu. Di mana? Di atas menara. Menara itu tempat penjagaan. Tidak ada waktu untuk berjaga-jaga. Waktu saya dan Anda dalam keadaan tertekan, penuh persoalan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, berdirilah teguh. Jangan goyah, tetap di atas menara. Dan tentunya menara di sini adalah menara tempat berdoa, bukan tempat menari. Kalau orang dunia menara itu selalu hubungannya dengan menari. Siapa yang menari? Marina. Makanya nyanyiannya Marina menari di menara Marina menari. Menari Marina menari, Marina menari di menara. Tapi kali ini tinggalkan nyanyian itu dulu. Bukan Marina menari di menara, menara tempat Marina menari. Tapi yang dimaksud ini adalah menara orang berjaga-jaga. Orang percaya, berdiri teguh, tidak goyah, tetap percaya. Habakuk berkata, dalam kesulitan ini aku percaya, pasti Engkau menolong. Amin. Saya sampai dengan semangatnya, tidak rela khotbah jauh dari Anda. Saya mendekat, tak copot sepatu saya masuk karpet merah. Saking semangatnya. Terima kasih loh ya, pelayanan Anda jadi berkat malam ini. Orang percaya itu tidak terpengaruh oleh apapun juga. Walaupun aku dalam tekanan, dalam kesulitan, aku yakin pasti Tuhan penolongku. Aku mau berdiri dengan teguh di menara itu. Terus. Lanjut coba kita baca bareng-bareng. Terus 2, 3. Dan aku akan mengamati. Apa? Untuk melihat apa yang akan dikatakannya. Nya itu siapa? Tuhan kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya. Mengenai apa? Keluhanku. Saudara, mengeluh itu artinya bukan hanya sambatan ternyata. Mengeluh itu mempercayakan. Ya, saya bulan-bulan ini punya cerita ya, kudu guyu saya kalau cerita itu ya. Satu kali saya ini berkunjung ke orang tua rohani saya. Ya. Mami yang membuat saya sukses, mami yang membuat saya berpendidikan dan sebagainya. Saya berkunjung ke rumahnya dia. Satu siang saya berkata, Mam lagi apa? Tidak apa-apa nak. Ya wis makan tah. Udah apa Mam? Lek makan ya sudah, lek belum makan mami ya belum makan. Ayo makan bareng. Oh ya wis lek gitu makan bareng aja. Ya wis makan kita ini. Terus ngomong begini, Steve tahu ya arloji mami itu ya. Arloji sing mana? Sing kuning itu loh nak. Oh yo. Apa Mam? Nah itu loh arloji itu diem-diem mati. Loh diem-diem gak sakit? Gak. Nah ngomong diem-diem lah ngaget-ngageti orang ya. Loh arloji ini mami itu loh diem-diem mati. Hah? Mosok Mam diem-diem mati? Iya. Loh gak ada sakit, panas-panas ya gak? Gak. Katanya dia. Serius itu kok yo saya sampai kaget saudara ya, diem-diem mati itu kan ya medeni tuh saudara ya. Padahal Covid gak ada loh saya ngomong lu gak ada sakit Mam. Ya enggak lah. Nah terus siapa? Ya ini tak suruh salah satu pegawainya itu namanya Pak Sartono. Tak suruh Sartono ke Malang. Loh untuk apa? Ndandakno arloji mami. Ya wis apik lah. Ya lah saya ngomong-ngomong dan sebenarnya belum selesai. Pak Sarnya itu datang. Menyerahkan bon, ngomong gini, tante ini loh boni, loh arlojine di mana? Loh ya ditinggal mbak tantenya itu, katanya garapannya kan banyak, jadi arlojine ditinggal, saya dikasih bon, itu ada teleponnya, saya sudah ngomong di teleponnya tante, nanti lah selesai tante ditelepon. Waduh ibu saya ngomong apa? Gak
genah kon niku. Goblok ndak entek-entek. Arlojiku mbok tinggal ndek kono. Lek ilang ya apa? Lho, iki ndek tokone tante wis ana bone iki lho. Waduh kon gak tahu arlojiku. Emas 18 karat dan sebagainya. Ngame terus ngomong apa terakhir? Saiki bali ana toko iku ambilen arlojiku. Lah aku ki ndelok iki kok kacau sih awan-awan ini ya. Terus seta alon-alon, gak usah alon-alon, pompong, gurung tutup tokone, ambilen pokoknya ya. Terus saya ngomong, gini loh mam, seta nak, buk ngomong disik, ayo cepetan, sekarang ambil lo mana. Orang ini baru datang Malang tumpang, lo bayang ya. Balik mana ke Malang, hanya untuk apa? Ngambil arlojiku. Rotoke kegi, itu gungren ini. Wah, ngebut ya. Terus dia ngomong apa? Kayak gitu disuruh gitu tuh. Goblok ndak ente. Arlojine mau ditinggal. Ya apa orang gitu tuh. Aku ngomong di mana-mana le orang dandakno itu ya ditinggal, Mam. Ya ndek mana-mana tapi sampai BM Mami ditinggal. Lah hilang ya apa? Loh, Mami gak percaya mbek tukang arloji itu. Loh percaya ya apa? Iya le ndak. Lah ini namanya ndak percaya toh. Tanpa ada penyerahan. Nah, lama-lama dia datang. Dengan rodok cemberut dia marah arloji taruh. Ini tante arloji nih. Ya. Ya wes taruh situ. Bone wes disuwek mbek tantene. Ya katanya dia. Terus dia pergi. Saya ini juga ndelok wong tuwek ini ya sakno 80 tahun lebih. Terus saya meneng ya diem di depannya dia. Dia ngomong ini, "Ya apa Steve? Lah eman-eman lah sampai diijoli mesinnya. Ya apa?" Terus aku meneng aja, kok tak wae ya tambah panas ya, wis ati panas nanti saya jawab tambah panas. Aku ya wis meneng ya gak tak jawab ya gak apa. Lah sing ngijoli mesin iki lho ya apa batin saya. Lah mosok arloji dijoli mesin jahit cemplung no situ ya. Ya apa pikire itu loh ya. Saya ya sampai gak ngerti kok. Ya sudahlah namanya orang tua. Aku wis meneng aja ya. Terus dia ngomong ini, dia Steve nganggur, Mami terno ya dandakno arloji ini. Oh iya wis, nanti tak terno. Ya wis tenang kan, saya pulang. Beberapa waktu kemudian saya ini ditagih. Duh Steve, katanya dia mau ngeterno ikan dandakno arloji. Oh iya, tak terno. Kita ini nganter ke Malang, ke kota lagi. Taruhlah arloji itu di tukang arloji. Dilihatlah sama orang yang punya servis ini. Dilihat dan sebagainya. Terus dia ngomong gini, Ci, arloji itu ndak bisa dikerjakan sekarang. Ya kenapa? Ini garapan sewakeh. Dan memang toko ini terkenal sekali di Malang. Jadi ditinggal, Taci tak kasih ibon. Nanti lek selesai, Taci tak telepon. Apa jawaban ibu saya? Oh ndak bisa. Wah aku sudah gregetan saya mulai keki saya noleh tak giat ambek kayak orang balik kanan maju jalan terus ya set gitu ya. Loh ya apa sih mama maksudnya? Loh ya apa? Maksudnya itu tak dandan oleh ditinggal ndak situ. Lah terus siapa? Lah ini bagarapannya akeh. Nanti kalau sudah ada waktu tak kerja selesai tak telepon tadi. Gak usah wes tak bawa pulang aja. Lah terus gak bisa didandano aku ngomong gitu. Gak usah didandakno kapan-kapan aja. Gini aja wes dek tak bawa pulang aja. Nanti lihat tokonya sepi tak kesini lagi. Saya wes kegi ya. Keluar toko aku ngomong, Mami ini ngawur. Tokonya orang buat sepi-sepi no. Hanya karena nanti nggarap bae Mami. Untung lo tanteku sabar anak Tuhan. Lendak dicelatu Mami san. Celatu apa katanya dia. Aduh cik ngenteni sepi tokoku gara-gara arlojimu. Gak nggarap bae mu gak paten aku. Betul gak ya? Halo betul gak? Ya sudah, pulanglah bawa arloji itu. Saya cerita arloji, dia itu ngomong sama saya, Pak, Dika ya pernah disuruh Oman dandakno arloji itu. Kon tahu dikongkon, betul ya? Pernah. Bawa mana dik? Tukang arloji ditumpang. Lah terus siapa? Tak tinggal aku diseweneni suruh balik lagi. Diambil mana? Oh ya api wes ya. Jadi aku ya kena, kon ya kena. Ya podo. Lah 3 minggu atau 4 minggu lalu, saya ini diam-diam. Saya tanya, Mam, arloji Mami itu di mana? Arloji mana? Loh, sing kuning itu loh. Waduh, Mami kok lupa ya, Steve? Hilang wis rasanya. Golek dengan secepat kilat, saudara ya. Ketemu. Saya cari itu. Loh, ini tah? Oh iya, betul itu. Ya apa? Ya pancet mati, betul ya. Saya ngomong, ini gak mati dok, Mam. Mati entek selamatane sudah. Wis.
Saya ngomong kepada dia, padahal seluruh Malang itu tahu toko arloji itu toko hebat. Dari zaman ke zaman, tukang-tukangnya dahsyat. Tantene itu waduh ndak iso dikalah, saudara. Paling hebat. Dan kalau saya misalnya mau hitung dari tahun-tahun saya tahu toko itu, saya kecil itu sudah ada. Nggak tahu jutaan arloji mati-mati sudah dibangkitkan di situ. Halo? Bejat-bejat dihidupkan. Betul? Mungkin satu-satunya arloji di Malang yang mati, tinggal mati, tetap mati, hanya punya ibu saya. Loh betul enggak? Saya mau tanya jemaat, apa tukangnya yang kurang hebat? Arloji ini loh kok tetap mati itu loh. Apa tukangnya yang kurang hebat? Apa yang punya toko itu yang kurang dahsyat? Satu saja kurangnya. Kenapa ibu saya ndak mau serahkan arlojinya itu loh kepada ahlinya? Jemaat sorry. Kita ini bolak-balik ngomong percaya. Kemampuan kita bukan tidak percaya. Karena iman, percaya itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman. Tapi untuk menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Itu loh yang kita gagal. Makanya doa malam dari doa malam ya terus ngonoin. Mari saudara kita taruh masalah kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Wah, taruh sudah masalahnya di mana? Di depan. Nyanyi, angkat tangan, nangis dan sebagainya. Waduh, ada kelegaan, lego. Sampai kapan? Sampai ibadah selesai, lalu diusir oleh gembala. Pulanglah dengan berkat. Betul? Terus Anda baru pulang. Sudah membawa berkat, harusnya masalah itu biar ditinggal aja di hadapan Tuhan. Percayakan, pasti Tuhan akan urus. Apa yang Anda kerjakan? Loh enggak sekarang ya Tuhan. Ya enggak. Wis to tunggu lama. Waduh gini ya Tuhan. Lek enggak hari ini tak bawai lagi ya masalah ini. Mulai digawa mana itu? Masuk motor ya cucu mana. Nah kenapa? Pasti Anda berkata, lah cik rame loh, kuabe punya masalah. Tuhan cik repot menyelesaikan yang lain. Nanti lepas sepi aku tak balik mana ente nono hadirat Tuhan sepi. Ya, cuma ngeboti persoalanmu Tuhanmu sepi. Coba kita lihat. Percaya itu sebetulnya simple. Percaya itu sederhana. Pasrah, menyerah. Amin. Lah kalau menyerah kepada manusia memang kecewa. Waktu dia mulai menyerah kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Teman dekat ngejak, teman jauh nolong. Cengli? Bu cengli. Harusnya teman dekat itu nolong. Lihatin dah. Konco api ngejak. Teman jauh nolong. Kalau Tuhan mau bekerja, siapa dapat membatasinya? Halo? Amin. Jangan dengar kata orang. Dengar kata Tuhan. Saya pernah kesaksian di gereja. Waktu saya masih punya anak satu, anak saya kecil, umur 2-3 tahun gitu ya. Ngeletes-ngeletes ya anak. Saya ini kontrak di satu kampung. Kampung itu pinggir sungai. Karena rumahnya di pinggir sungai, pintunya itu ada putulan itu loh. Ada pintu atas, ada pintu bawah. Kan yang bawah ditutup terus. Nah tapi anak saya sudah mulai 3 tahun, dia bisa panjat dengan kursi dan sebagainya. Saya tutup dua-dua. Lalu tetangga-tetangga saya ngomong begini. Bahasa Jawa. Awan-awan tutupan kayak wong sukun permai katanya. Sukun permai itu waktu itu perumahan pertama di Malang yang besar. Satu kapling itu 400 meter persegi. Ya. Lah kita di kampung. Tetangga saya dia bisa ngomong gitu loh. Beduk-beduk tutupan kayak penduduk sukun permai.
Bu Stefanus sudah mulai katanya buka lawang itu. Hampir dibuka, saya mau tanya, katanya lapo? Katanya tak jawab iku, percuma mbok jawab apa? Sudahlah. Kok waktu itu seperti saya dapat hikmat. Anggap aja itu nubuat. Tuhan pakai dia menyatakan berita. Amin gitu loh. Satu kali kita tinggal di Sukun Permai. Kata Bu Stefanus, duwe mbahmu ah. Saya juga jawab, lalu mbahku duwe apa? Kenapa tidak? Ya, benar loh saudara. Ini kalau kita ini dalam keadaan terparah, terpuruk, suara orang itu selalu mengganggu percaya kita kepada Tuhan. Tahu? Nggak tahu ceritanya ya apa saudara. Saya ini bisa beli rumah di Sukun Permai. Benar. Jalan Walet A7. Lalu kami mulai merombak-rombak, diubah-ubah ya. Bagaimana caranya renovasi dan sebagainya. Saya kadang-kadang tidak bisa mikir loh waktu itu. Ada saudara saya dari Surabaya ngomong gini, Sun, katanya lu bangun rumah ya? Oh enggak, cuma didandani rodo api gitu loh C. Oh ini perlu apa? Gua tak bantu, ini perlu apa? Gak wis lah. Tadi datang ngoe wis aku seweneng wis. Loh, dibawa nopo? Gak usah wis, Cece teko ndelok iku sukacita aku. Sungguhan lo ya. Iya, gak tak gawene apa-apa, gak tak bantu. Gak wis, delok entok ae aku wis seneng. Dek ndelok. Dia tanya, "Lho iki gawe apa?" Ini mau tak tutup gini loh, ambek cempolong. Lah lek cempolong lek lu punya mobil nanti masuk gitu lah jebol. Mesti besi itu. Ya kapan-kapan lek punya duit ganti besi. Dia ngomong, Pak, tukang merinio. Iklan diganti besi piro bayare? Tak hitungnya ya Bu ya. Dihitung. Terus ya apa? Wes gantian besi ya aku sing bayar. Aku ngomong, amin. Dek maju mana dalam nama Yesus tak tuntun nang pawon. Ini kejauh apa? Iki rencananya tak gawe pawon. Loh masakin di sini. Iya lah orang kuno ndak oleh loh Sun. Masak kayak gini. Apa? Itu kan pintu tutup sana. Lu madep sini. Itu rek nyedok kan keluar. Buak berkat. Ndak oleh. Lah terus siapa? Loh kudu madep sini. Lu lah bongkar kene gawe kene kan. Piro biayane? Pak Mrinio Pak. Coba hitungan Pak lek pawon pindah rene piro katanya ya. Ya hitungan Pak. Aku ngomong gitu ya. Sementara dia hitung aku darah Yesus dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Begitu ngomong apa? Wes Pak, engko aku sing bayari. Gantian kene. Pawon mrene kan buak. Lek ngene kan masuk. Wes, saya ngomong apa? Sese lo C. Santi cufu nih ya. Amin. Oh enggak prono maneh. Iki gaya apa? Saya cuma tanya. Wes takono terus wis. Gaya apa iki? Tuhan tuh lek mau nulungi ndak kurang dalan Saudara. Amin. Halo amin. Yang penting saya belajar, malam ini aku diingatkan lagi, serah nola, belajar pasrah. Apakah langsung dengan orang pasrah itu dapat pertolongan? Coba kita lihat kemudian Habakuk pasal yang kedua tadi, ayat 2. Yuk ayat 2, Habakuk 2 ayat 2, bareng-bareng 2, 3. Yahweh menjawab aku dan berkata, apa katanya? Tuliskanlah penglihatan itu dengan jelas di atas loh-loh. Supaya orang sambil berlari pun dapat membacanya. Berarti firman ini jelas. Saya malam ini khotbah tentang ayat ini. Sudah tidak usah diarti-artikan apa-apa lagi. Orang sambil lalu katanya LAI. IMB berkata orang sambil berlari pun dapat membacanya. Berarti jelas. Lanjut ayat 3 bareng 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menunggu apanya? Waktu yang ditentukan. Betul kan? Terus tetapi saatnya itu akan segera tiba tanpa dusta. Siapa yakin Tuhan segera menolong kita? Segera. Halo, katakan bareng-bareng. Segera. Katakan tidak lama lagi. Lagi segera. Amin.
Waktu Tuhan itu menolong, dia berkata akan segera tiba tanpa dusta. Lanjut, jika berlambat-lambat, tetaplah menantikannya. Karena apa? Karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Amin. Saya mau tanya dulu, dari dikemplang sampai dapat berkat itu dalam waktu berapa? Mobil dibawa, sampai Anda dapat telepon, mau menempati rumah ini, kira-kira berapa waktu? 2 minggu. Wah, tepuk tangan dulu. 2 minggu. Lama loh rasanya 2 minggu itu ya. Dengan stres berat. Dan saya bisa ya bayangkan, setengah-setengah hidup rasanya sudah tidak ada lagi pengharapan. Mobil dikemplang orang, ya rumah terancam ditutup, masih bisa pelayanan ke Papua. Ingat enggak kira-kira masalah itu waktu Anda melayani? Pasti ingat lah. Tapi dengan percaya, dengan berserah, orang bisa masuk dalam pelayanan di tengah-tengah himpitan. Itu yang namanya orang menanti Tuhan tanpa ragu. Pasti dia menolongnya. Dan hari ini saya berkata, Anda yang sedang menanti, jangan takut. Sebentar lagi. Wait 1 minute, even chung. 1 menit, sebentar saja pasti Tuhan akan datang menolong kita. Amin. Saya juga pernah cerita di Malang. Satu kali saya ini punya teman ngejak saya pergi tamasya. Dia berkata, Pak Stefanus, ayo kita pergi 10 hari yuk ke luar negeri. Kemana? Pergi Cungkuok. Nah teman saya ini yang ngajak itu orang Jombang. Ayo Pak Stefanus pergi Cungkuok. Lah opo otaje kok ngajak saya? Engkau aku kan bisa minta tolong. Pak Stefanus itu kan sedikit bisa Mandarin. Lah taje aku blas gak iso. Sungguhan sampai sana itu mau beli apa gitu saya disuruh takono Pak. Iki piro katanya. Saya dengan berani belajar. Ika tahu sojen. Sak gini, nyangen. Saya ndak boleh. Oh, sak tambahono. Saya aku ngomong, Cik sing Cina iki aku apa kon siji jajane iki, Cik. Kok koyo wali-wali zaman gitu ya. Engkau orang ini mikir, iki sing cungkoren iki apa iki? Ya. Gak apa-apa lah, ini kan cungkoren tapi kan gak iso bahasa Mandarin. Ya, tapi saya juga bahasa Mandarin yang ndak sempurna. Ya itien-tien lah, sak potong iso lah. Ya katanya, ya tapi kan lumayan sak potong. Ya benar ya, ndelok potongan nih katanya dia. Terus saya ngomong sama dia, ya wes kita pergi. Waktu itu murah. Kenapa? 1 Oktober itu hari kemerdekaan Cungkuok. Jadi disubsidi pemerintah. Dengan syarat setiap hari itu melihat 1 proyek pemerintah Cungkuok. Ada teh, ada ulat sutra, ada lohanko, ya terus ada lagi segala macam. Salah satu yang harus dilihat itu adalah kain dibuat dari bambu. Lah pas waktu kain dibuat bambu itu saya ini ngantuk Israel, ngantuk mek luwe. Lah kenapa? Siang itu ada miscommunication, salah komunikasi. Kita sampai di sebuah desa. Di desa itu orang tidak ngerti Mandarin, hebat ya. Di Cungkuok orang desa Mandarin. Kenapa? Dia pakai bahasa daerahnya dia. Nah kita ini naik mobil kecil gitu ya, naik mau makan. Lah si sopir ngomong apa? Nih oh jawaban ah, oh nyono jawaban ah. Ya, aku soalnya kon ditakoni kon mangan ah. Ya, wan. Lah katanya teman saya, wan ini apa sih Pak? Bayar, wan. Oh yo, wan. Aku tanya. Tahu sojen? Oh, apa jen ah? Loh, wan. Loh, jadi bayar piro? Tahu sojen? Apa ya? Loh, lah terus ya apa iki? Gak gelem tapi bayar. Ya apa iki? Dudu wan bayar be kata teman saya. Wan apa?
Wan siji, ya lek Israel wan siji, iki Cungko kok wan siji. Wan yo bayar aku ngono ku to. Loh, masa iya kita diturunkan. Ngomong ndak kan kita naik. Wah, ditunjuk wan. Apa wan? Tutup entek. Astaga. Tadi wan iki entek ta. Wan le wan kata ya. Ya beda di Surabaya no wan no le wan le lantai ya. Ini wan entek katanya ya. Mateng kon wis ya. Pindah provinsi, pindah bahasa mana gitu ya. Wis luwe saya bodok-bedok selapar saya ini ketiduran di bus dibanguni sampai tour leadernya. Ayo Pak Sewenus kita turun. Wong luwe itu kan waduh ndak kena diganggu saya ya. Dan ini rada ndak pateh kerja gitu loh karena luwe. Kan wong luwe itu jadi goblok saya. Betul ya? Loh sungguhan loh orang yang tidak makan jadi hempen loh kok. Ya betul ya. Goblok karena gak mangan itu loh ya. Makanya saya ini tidak pernah khotbah panjang. Kenapa? Kalau kepanjangan sampean luwe gak ngerti wis aku ngomong apa. Saya punya pengalaman. Wis luwe gak ngerti. Dijak ngomong, ayo kita turun katanya. Lapo? Ya teman saya itu namanya Hero. Lapo Her? Kita mau lihat ini loh. Kain dari bambu. Nanti pas saya beli celono, beli apa. Aku langsung jawab, enggak wis. Nah kenapa? Bayangan saya itu memang wong luwe goblok mang lho saya. Lah wong celana kok gede iki lah ya apa lah kok aku kabeh gak karuan gitu ya. Wis gak lah. Celana dari bambu enggak wis bayanganku bambu ya gede gitu ya. Lah lu gua wis nyokrok. Aduh wis gak celanoan gak petheken wis karo gede gitu ya. Terus saya ini dikasih tahu loh, setan mudono. Enggak wis lah. Ya. Teman saya dari bapak, Pak Stefano Musa nilai. Wopo ya lah. Nah, kenapa? Celana kok gede gitu loh. Bayangan saya, lo temen goblok gitu ya. Terus dia berkata begini, Pak, ini kita harus turun karena wajib. Loh, apa? Ini program pemerintah yang harus kita lihat. Nanti kita tanda tangan di sana. Mateng kon, terpuaksa saya di mudun saya. Sudah lihat lagi mamerno apa. Tertariklah saya. Loh kok ono kain halus bagus. Ada sapu tangan, ada lap. Ya, lapnya itu didemonstrasikan gitu ya. Ada kotor-kotor kompor dan sebagainya gitu ya. Dipakai kain itu tanpa sabun lagi. Lalu dipel, seret, langsung bersih. Terus saya ini sebelum beli, aku ngomong kok ya apik tiba ya. Delok celonone barang duduk gede ternyata halus gitu saya. Dan dia berkata kalau pakai celana ini katanya walaupun enggak ganti seminggu enggak apa-apa. Mateng kon lha seminggu mek situ pelayanan lah nggo loro lah setengah wulan. Terus setelah itu kami semua sak grup diajak ke belakang. Ayo sebelum Anda lihat beli kita kembali ke belakang halaman itu. Dikasih tahu caranya nanem bambu Cina itu. Bawalah satu potong sak tekel gitu ya, kotak kayak rumput Jepang kalau mau di itu loh. Ya ada akar-akar lalu ada ijo-ijo kecil-kecil gitu. Tunas-tunasnya itu ya. Dibawa ke belakang. Di belakang itu sudah ada parit selokan. Ya, panjang. Tak inceng dalamnya itu 1,5 meter. Loh. Saya mulai nginceng. Wah, berapa meter ini? 1,5 meter. Bayangan saya apa? Saya ini tinggi badan cuma 156. Dicemplung kono karek 6 cm saya. Karek jambul we bathrothok sing ketok kano liya-liyane. Apa yang dilakukannya? Ditanamlah di situ benih bambu. Ditutup dengan tanah. Saya lagi mikir, lah nandur pring cilik kecil, ijo-ijo kayak lumut. Ditanam 1,5 meter. Terus disiram setiap pagi dan sore. Saya sudah mikir, kapan keluar pring ini ke atas. Saya tanya lagi, berapa lama tumbuhnya ini? Dijawablah tahu. Dari kecil sampai keluar ke atas permukaan tanah diperlukan waktu 5 tahun.
Belenger 5 tahun. Saya mulai menjauh, rodok ngadoh. Aku ngomong mbek teman kedodo, "Her, ado-ado kok Malang nang Cungkuk ndelok pabringan iki. Aduh. Barongan nang ngarepe omahku iku mburitan iku ya ono lek barongan ngene ae." Tapi ya karena program pemerintah tadi itu, saya mikir gini saudara, orang nyiram 5 tahun, mulai si puasa saya main. 1 tahun itu kan 365 hari. Kali 5, kali 2. Lah yang nanem tahu di dalamnya ada benih. Lah yang enggak tahu. Setiap pagi Tajik itu nyirami gitu. Tonggone takon, "Lapo? Nyiram bring iki lho." Bring di. Ini jero iki lho, belum keluar. Besok nyiram maneh pagi, sore nyiram terus. Nyiramnya apa, Cik? Bambu. Mana bambune? Lah itu loh, yo ndak cokol wis 2 tahun masa ndak metu kok. 3 tahun, 4 tahun. Coba bayangin. Orang kalau ndak sabar, ndak berharap sungguhan, gimana bisa menanti sesuatu yang ndak kelihatan itu loh. 4 tahun, 5 tahun, baru genap 5 tahun, menuju tahun ke-6 muncul ke permukaan. Coba, orang sabar menanti gitu. Saya pernah satu waktu khotbah di Kediri tentang sabar menanti itu. Ada GPPS Kediri, mungkin ada keluarganya Tante siapa itu, Gyokwi. Saya pernah ketemu kok di gereja ini. Habis khotbah, saya dijak makan. "Ayo Pak Stefanus kita makan. Makan apa? Nasi goreng." "Oh ya wes. Nasi goreng tak woco, sabar menanti." Waduh. Aku takon, "Lah kok wakeh men tante sing ngantri?" "Ora apa-apa jenenge sabar menanti kok." Wah, antri sak nggen-nggen tuh ya. Terus saya ini duduk nang kono tak enteni maneh. Lah karena suwi saya maju. Ya, hasil dodol serodok tuwa, saya ngomong gini, "Mbah, lek goreng aja satu-satu kan kesuwen, mbok yo 3, 4 sekalian." Aku dijawab, "Sampai nurung iso katokan aku wis dodol sego goreng." Rasakno wis ya. Wah aku dikonono, "Sampe nurung iso katokan aku dodol sego goreng." Kon batinku entenono kono ya. Satu jadi sebelah sana lagi, satu grup sana sudah selesai makan, yang sana belum. Wah ngopan sama iki opo jenenge? Namanya nasi goreng sabar menanti. Saya ngomong, "Nggih pun Mbak klontosi." "Lah nggih terus pripun sampean mboten ngenteni?" "Purun nggih ngenten lek mboten purun nggih mboten menapa." "Lah kenapa lho sampean waca to jenenge mawon." "Lho nggih sabar menanti." Ya aku ngono ya. Entenono mek kelangopan gitu ya. Sabar menanti. Saya tanya lagi, setelah keluar itu bambu, berapa tahun bisa dipanen? Lah 1,5 meter aja perlu waktu 5 tahun. Dia berkata apa? Dalam waktu 5 minggu, bambu itu sudah naik 10 feet. 5 minggu. 1 feet 30,5 cm. 10 feet 3,5 meter. Dan siap untuk dipotong, diproses jadi kain. Apa artinya? Menanti itu memang lama, perlu sabar. Tapi begitu keluar untuk tumbuh dan panen, 5 minggu jadi 10 feet. Kayak pengalamannya saudari Rahel ini. Lek ngenteni menanti itu cek suwe nih ya. Begitu dapat pertolongan, lu mek ngono tok lu ceritane iki. Mau tak ngeneni omah iki. Loh, aku ndak punya duit hari ini. Loh, aku cuma tanya mau tak nempati. Dan dia katakan sampai hari ini dia menempati tanpa bayar. Betul kan ya? Lah kalau cuma semudah itu, siapa yang ndak mau? Sulitnya itu yang mana? Sulitnya itu mempercayakan kepada Tuhan dan menanti waktunya Tuhan. Kalau sudah datang,
Aduh, Israel pada zaman Habakuk dia berkata, begitu dipulihkannya, dia sampai menyanyi Israel. Waktu Tuhan memulihkan umatnya, kami seperti bermimpi. Cepat, luar biasa. Hari ini saya lihat ada wajah-wajah yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Sabar. Tidak lama lagi, pasti akan datang pertolongan Tuhan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita. Ayo musik silakan. Taruh kedua tangan saudara di dada. Saya berkata menanti Tuhan memang tidak gampang. Tapi sebenarnya gampang juga. Kenapa? Waktu Anda harus menanti, Anda perlu kekuatan. Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Tutup mata, taruh kedua tangan saudara di dada. Haleluya, kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Beberapa menit saudara rasakan, tidak kebetulan sore ini. Nyanyian demi nyanyian, pujian demi pujian yang kita nyanyikan. Berbicara tentang percaya, nantikan Tuhan. Tak lama lagi Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Saudara bicara terus kepada dirimu sendiri sekarang. Berkhotbahlah untuk diri sendiri. Tahan. Jadilah seperti Habakuk. Aku mau berdiri teguh di hadapanmu. Aku mau dengar apa firman-Mu tentang pengaduanku. Tidak ada tempat mengadu yang lebih daripadanya. Tapi waktu kita datang mengadu kepada Tuhan, itu tempat yang paling tepat untuk kita mengadu. Engkaulah perisaiku. Ya. Saat badai hidup menerpaku. Ya, di saat badai menerpa. Janjimu. Di saat sesuatu yang tidak enak terjadi. Kita ingat satu, ada janji Tuhan. Pulihkan jiwaku. Amin. Engkaulah perisaiku. Ya, mulai. Katakan pelan dari hati saudara. Saat badai hidup menerpaku. Saat badai menerpa. Dia yang akan memulihkan kita. Haleluya. Tenangkan jiwaku. Amin. Kan berdiri di tengah badai. Berdiri untuk apa? Untuk menanti-nantikan Tuhan. Berdiri untuk bertahan. Tidak ada penolong yang lebih daripadanya. Kalau Dia yang menolong, pertolongannya sempurna. Haleluya. Ku kan bertahan di dalam ya. Amin. Ya, Tuhan pasti berikan kekuatan. Tepat pada waktunya, pertolongan pasti datang. Sampai kapan? Hanya Dia yang tahu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, tolong. Kau penolongnya. Tuhan akan menolong, pasti. Tunggu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ada saudara yang perlu didoakan supaya engkau dapat kekuatan untuk menantikan Tuhan.
Saya tidak akan bisa datang satu persatu kepada Anda. Anda boleh maju dengan cepat berlutut di karpet merah. Kami akan doakan Anda. Silakan. Selalu menolong. Ya. Mari silakan. Anda berlutut. Percayalah penantianmu akan berakhir. Persoalanmu akan selesai. Waktu Tuhan akan tiba. Pertolongannya tersedia. Silakan cepat. Waktu kita tidak lama. Silakan ke karpet merah. Ke karpet merah. Ya, ya. Terima kasih Tuhan. Percayalah. Mulai engkau berlutut, mulai engkau mengimaninya. Satu kali penantianmu akan berhenti. Satu kali engkau sampai dekat. Satu kali engkau ada di dalam mujizat. Haleluya. Sebentar lagi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Yang sedang berlutut, angkat kedua tanganmu. Sekarang lihat, yakinlah engkau berjalan menuju kepada mujizat. Sebentar lagi sampai engkau di sana. Engkau sampai di sana. Silakan para pastor untuk mendoakan mereka. Para pendoa silakan. Hamba-hamba Tuhan, ayo kita maju dan cepat doakan mereka. Silakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tahu waktu yang kau sediakan sekarang. Dia melihat kesabaranmu untuk menanti-nantikan Tuhan. Dia mengasihimu. Tidak selamanya engkau dibiarkannya. Hampir sampai. Hampir sampai. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi engkau akan ada di mujizat itu. Di depan. Di depan. Sebentar lagi Tuhan yang akan menolongmu. Tidak ada penolong yang melebihi dia. Engkau sudah dekat, engkau hampir sampai. Di sana ada pertolongan Tuhan. Tuhan membawa engkau kepada pertolongannya. Percayalah engkau sedang dituntunnya. Engkau dibawa area mujizat. Engkau dibawa ke tempat yang Tuhan mau. Di sana engkau akan merasakannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan untuk engkau tetap berdiri di hadapannya. Menanti-nantikan waktunya. Pasti akan tiba. Tidak lama lagi engkau ada di sana. Engkau ada di dalam mujizatnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Tuhan, berikan kekuatan kepadamu untuk kamu sanggup menantikan dia. Ada kekuatan. Engkau kuat, engkau kuat, engkau kuat. Pasti kuat. Engkau akan sampai. Terima kasih Tuhan, Kau penolong bagi dia. Sekarang juga Tuhan berikan kekuatan. Tuhan mampukan engkau untuk menanti-nantikan dia. Kau akan sampai di sana. Tuhan tolong, Tuhan akan tolong engkau. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan melimpahkan kekuatannya. Engkau sanggup menanti-nantikan dia. Di depanmu ada mujizat dan kau hampir sampai di sana. Dan ketika
ketika engkau ada di sana, engkau akan menikmati mujizat itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Limpahkan kekuatan atas kita. Kau tidak sendiri. Dia menuntunmu, menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan limpahkan. Dialah engkau hantarkan dia masuk dalam masa mujizat. Apa yang dia rindu pasti Tuhan berikan. Terima kasih. Tuhan akan menyertai engkau dalam segala jalan-jalanmu. Dia akan membawa engkau pada pengalaman ilahi. Engkau akan dibawanya masuk dalam mujizatnya. Dan engkau akan menikmati semua janjinya. Kuatkan, sebentar lagi pasti akan terjadi. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepadamu, keteguhan hati untuk menantikan. Yang pasti menolong. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan saudara, sama-sama katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kami mau bertahan Tuhan, karena kami percaya ada tangan Tuhan yang menolong, ada tangan Tuhan yang menolong. Katakan dengan imanmu, Tuhan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Beri kami pertolongan Tuhan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus. Percaya dengan iman, berkata bersama-sama, hidupku amin. Berikan sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan.